Kamu mungkin belum sehebat harapanmu, namun kamu tidak selemah apa yang kamu pikirkan. Itu tadi salah satu quotes yang akan mewakili obrolan kita kali ini. Saya Molly, kita kembali di acara Cakap-Cakap edisi Komunitas. Sumatera Utara belakangan ini disoroti karena merupakan daerah kriminalitas tertinggi di Indonesia. Untuk melindungi kita dari orang-orang di luar sana, rasanya perlu membekali diri dengan seni bela diri. Bisa juga sebagai pencapaian diri nih, atau ketika kita menekuninya dan terlibat dalam berbagai kompetisi, maka akan mendapatkan apresiasi. Nah, salah satu di antara bela diri yang sangat dikenal adalah pencak silat. Saat ini saya sudah bersama Bang Disti nih, Bang Disti Nuarido, Ya. sebagai Ketua DPD Perguruan Silat Walet Putih Kota Medan. Kota Medan. Apa kabar Bang Disti? Alhamdulillah Kak Molly sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kak Molly sehat. Sehat Bang, luar biasa. Alhamdulillah. Malah kita nggak akan berkumpul di sini ya untuk membahas seni bela diri pencak Pencak silat silat, betul tentunya. sekali, Kak. Selanjutnya nih di sebelah Bang Disti ada Bang Ahmad Rumi Pasaribu. Ya. Beliau merupakan guru besar Perguruan Silat Walet Putih Kota Medan. Ya. Apa kabar Bang Rumi? Panggilnya Bang Rumi ya? Rumi ya. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Nah, di sebelah Bang Rumi nih, Tribuners, ada Bang Imam Mahfudz SPDI, Pendekar Madya Medan. Ya. Halo Bang Halo juga. Imam. Halo. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat walafiat. Oh ini ya, Insyaallah. tipe-tipe Bang Imam nih karena pendekar nih, Pendekar. gagah gitu ya Bang. Pendekar. Beda ya duduknya dengan kita Beda. yang loyo-loyo ya. Oke, Tribuners, tanpa berlama-lama nih, aku mau langsung masuk aja nih ke pertanyaannya nih. Nah, aku mau tanya sama Bang Rumi dulu. Ya. Bang, sebenarnya pencak silat sendiri itu sejarahnya masuk ke Kota Medan sendiri seperti apa? Kalau secara nasional, pencaksilat di Nusantara ini sudah ada sejak abad ke-7 ya. Itu Nusantara ya, di abad Nusantara, ke-7. ya. Oke, Itu kan untuk perang dan juga berburu ya. Jadi Oke. tradisi leluhur kita. Kalau di Kota Medan sendiri, tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Delhi. Mhm. Yang dimana eksistensinya 1632 itu sudah dijadikan tradisi untuk penyambutan tamu-tamu kerajaan dan juga penyambutan pengantin gitu. Oke. Nah, jadi di Kota Medan sudah ada. Tapi kalau silatnya sendiri tidak terlepas dari IPSI sebagai organisasi. IPSI. Ya, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oke, Kalau secara nasional tahun 48 berdiri. Mm-mm. Nah, kemudian kalau di Kota Medan itu sekitar tahun 70 sudah mulai eksis Mm-mm. organisasinya gitu, Pak. Ternyata udah lama juga ya di Sudah lama. di Kota Medan sendiri ya. Sudah lama ya. Oke. Terus sejak apa nih Perguruan Silat Walet Putih ini dibentuk? Walet Putih berdiri pada tanggal 1 Januari 1970 di Kota 1970? Kisaran. Ya, di 70. Kota Kisaran, Wow. Ya, Sumatera lumayan Utara. lama. Dan saat ini sudah tumbuh dan berkembang di 20 provinsi di Indonesia. Udah ada di 20 provinsi Ya. bahkan Benar. bukan cuma ada di Kota Medan aja ya. Bukan ya. Oke, luar biasa ternyata nih ya perguruan silatnya sudah sangat lama. Dari 1970 lebih tua perguruannya daripada saya ya. Baiklah. Nah, terus aku mau nanya sama Bang Disti nih ya Siap. sebagai DPD Perguruan Silat Walet Putih nih ya. Siap Kak Molly. Apa sih alasannya nih diberikan nama Perguruan Silat Walet Putih Kota Medan? Itu apa ada maknanya nggak sih Bang? Walet Putih itu sendiri kan dia merupakan akronim dari Warisan Leluhur Tunggal Pusaka Tradisional Indonesia. Mm-mm. Jadi memang yang memberi nama itu adalah kami menyebutnya Bapak Mahaguru sebagai pimpinan tertinggi di Mm-mm. Perguruan Silat Walet Putih. Jadi Oke. begitu. Jadi ya kalau kami memaknainya melihat sesuai dengan namanya warisan leluhur tunggal. Jadi memang silat ini sebagai warisan leluhur yang Oke. memang asli budaya Nusantara Indonesia Asli ya. dan dia pusaka tradisional Indonesia. Jadi Mm. itu. Jadi sesuai dengan namanya saja memang Walet Putih ini sangat Indonesia banget. Dan memang Walet Putih ini merupakan yang organisasi yang aktif di kegiatan pencak silat atau silat di Indonesia sebagai bentuk salah satu untuk melestarikan budaya melalui pencak silat gitu. Oke, supaya pencak silat sendiri tidak menghilang dari budaya kita ya. Ya. Tidak menghilang. Karena kan begini Kak Molly, budaya itu kan adalah cara berkelompok orang yang turun-temurun, Oke. diwarisi dari generasi ke generasi. Kita sebagai penggiat sosial budaya hari ini kan juga
sedang mengkampanyekan bagaimana masyarakat Indonesia ini tidak lupa dengan budayanya. Nah, salah Penting sih itu. satunya adalah pencak silat. Nah, mungkin di Indonesia, Kak Molly, ada banyak bela diri yang ada di Indonesia ini. Kita tidak usah sebut satu persatu tentang Banyak bela diri. banget banyak. lah pasti. Tapi harapan kita lewat pencak silat dan lewat Walet Putih hari ini, kita pengen concern, mengkampanyekan untuk cinta budaya, untuk melestarikan budaya lewat yang namanya pencak silat, begitu Kak Molly. Oke, keren ya, ternyata niatnya itu memang supaya melestarikan budaya pencak silat sendiri Benar, ya. benar, Kak Molly. Khususnya di Kota Medan Di nih. Kota Medan, benar. Oke, aku mau balik lagi ke Bang Rumi nih. Bang Imam sabar ya. Yes, Abang ya. soalnya aku takut sih sebenarnya nanya sama abang-abang. Ya kayak pendekar yang Kalau biasa. pendekar Iya, gitu dia iya, emang. kayaknya bentar lagi selesai acara ini duduknya kayak abang juga nih. Oke, jadi kan tadi udah dibahas sama Bang Disni nih ya, Bang Rumi, tentang takutnya kehilangan peminat dari para mungkin murid ya, orang-orang yang ingin mempelajari pencak silat. Emang sampai sekarang masih banyak nggak sih peminat silat di Kota Medan sendiri? Ya, tentu sangat masih banyak ya. Indikatornya adalah yang pertama masih eksisnya puluhan perguruan silat yang ada di Kota Medan, yang mana masing-masing juga punya gelanggang latihan, dan juga saat event-event kejuaraan juga sangat banyak peminatnya. Yang terakhir di 2022 itu Piala Pak Wali kan, itu sangat banyak peminatnya. Gitu. 2022 banyak peminat ya? Oke. Artinya peminat silat saat ini masih banyak. Itu yang Piala Pak Wali itu dari silat Walet Putih ikut. Kita ikut Itu partisipannya. bawa berapa orang tuh? Dapat juaranya nggak? Kita kemarin itu partisipasi ada beberapa kelas ya. Ada 12 orang gitu. 12 orang. Banyak juga ya. Nah, untuk di Walet Putih sendiri dari seluruh ya, tadi ada 20 provinsi ya. Iya. Ya. Itu ada berapa anggota nih yang ikut tergabung? Kalau secara nasional kita puluhan ribu pastinya ya. Wah, syukur Puluhan ribu ya anggota, ternyata ya masih banyak ya. Karena kita kekhawatiran di zaman modern sekarang ini ya, pastinya banyak anak-anak yang kayak gadget, hebohnya dengan gadget, apalagi kayak yang masih SMP bahkan dan nongkrong-nongkrong duduk di kafe ya, nggak mau olahraga gitu ya. Ternyata masih ada juga. Jadi dari situlah Walet Putih ini ingin terus melestarikan budaya Indonesia itu sendiri ya. Keren sekali Dan sih. dari sisi positifnya juga supaya menjauhkan anak-anak muda ini mungkin dari narkoba, kemudian dari tawuran. Kalau anak-anak pulang sekolah itu kan hari ini dengan adanya silat itu mereka bisa mengendalikan diri. Oke. Tambahan. Tapi abang ada bilang soal tawuran. Emangnya seni pencak silat itu kan bukannya bisa juga ya dibawa lari ke situ sama murid-muridnya, itu gimana caranya supaya dari Walet Putih sendiri bisa menghindari hal tersebut nih? Iya, jadi sebenarnya Walet Putih itu kan selain bela diri juga untuk mengendalikan diri dan juga mengendalikan emosi seperti itu. Oh iya. Iya, jadi Pantes orangnya tenang ya bang. iya. Jadi ketika anak tawuran itu ya seperti tadi karena mungkin mereka tidak ikut bela diri. Jadi di bela diri ini selain dibina fisik juga kerohaniannya supaya bela dirinya itu terarah kepada hal yang positif. Seperti itu, Mbak. Oke, ternyata ya nggak cuma belajarin gerak-gerakannya aja ya, tapi Jadi juga gini Kak Molly, ada kalimat gini, satu kalimat, bela diri supaya kita kenal diri dan bisa sadar diri gitu. Nah, itu tuh. masuk. Iya. Aku Jadi kayak harus belajar nih. itulah bedanya silat dengan bela diri yang lain. Jadi kalau silat itu lebih cenderung untuk bisa tahu kenali diri dia. Nah, kalau sudah tahu kenali diri dia tahu siapa dirinya. Dan kalau sudah tahu dia sadar dirinya, maka dia nggak akan mau dia berkonflik dengan orang lain gitu. Itu dia ya. Itu yang dipelajari di pencak silat, khususnya di kita di Walet Putih gitu. Tapi memang nggak pernah sih aku baca berita itu kan para pemain pencak silat Pendekar, tawuran Iya, gitu. nggak ada. Antar Iya satu perguruan dengan perguruan Iya, lain itu nggak belum ada. pernah. Iya benar. Biasa. Kalau memang mau adu skill ya di pertandingan. Di gelanggang, Di di gelanggang. gelanggang. Wah. Justru orang yang silat ini biasa lebih kalem dan lebih woles. Percaya sih saya karena sudah dapat langsung di depan mata saya nih gambarannya Iya. gitu bang. Kemudian tambahan dari saya ya, jadi silat atau budaya ini itu bukan hanya slogan atau kata-kata manis saja, tapi ini adalah perjuangan para leluhur kita untuk menyatukan bangsa dan juga sebagai ajang silaturahim. Wih keren, ada ya pokoknya ajang silaturahimnya pasti ada ya, karena kan kita latihan Jadi bareng-bareng. silat tuh kan sambungannya kan silaturahim. Banyak ya, kalau Bang Disti ini sambung-sambung katanya tuh kayak masuk aja tadi Ya kan bela ketua diri, DPD sadar kita. diri. Jadi Ketua memang DPD kita, Kak Mul, memang harus concern mengkampanyekan terkait soal budaya tadi gitu. Iya sih, itu yang paling concern Itu harus utamanya karena ya. gini Kak Mul kan,
persoalan budaya ini buat kita ya sangat penting. Karena masyarakat apalagi anak-anak muda ya, dengan adanya gadget yang Kak Molly bilang tadi, itu udah luar biasa, pengaruh-pengaruh budaya asing ke kita itu luar biasa. Gitu. Jadi kita kadang-kadang melawannya susah. Kita nggak mampu melawan arus, tapi yang kita mampu adalah memaksimalkan budaya kita supaya kita lebih kenal terus budaya kita seperti apa. Dan salah satunya adalah lewat silat. Kalau silat ini sudah maksimal, saya yakin dan percaya, kita yakin lewat Walet Putih lah misalnya, kita akan ekspresi anak-anak muda itu akan terekspresikan, dia terungkapkan lewat apa? Lewat bela diri gitu. Jadi tawuran-tawuran itu nggak akan kita bisa minimalisir gitu. Iya sih, kalau anak misalnya dia ikut dalam Walet Putih nih, pasti dia nggak akan ikut tawuran di luar kan? Iya. Jadi kalau kita bahasa ada dharma, ada janji yang setiap mau latihan itu dibaca. Sabta Dharma namanya. Apa tuh? Gimana? Sabta Dharma perguruan silat Walet Putih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. 2. Tidak dibenarkan melawan kedua orang tua. Oke. 3. Tidak dibenarkan melawan guru atau pelatih. 4. Tidak dibenarkan menghina permainan orang lain. 5. Tidak dibenarkan mempermainkan jurus depan umum. 6. Tidak dibenarkan mengganggu dan tidak mau diganggu. Jadi itulah Keren patronnya. loh, ada ya. Baru 7, satu perguruan adalah satu persaudaraan. Dan itu dibacakan Setiap setiap memulai latihan. Mulai dan menutup latihan. Itu sebagai apa ya? Doktrin di Doktrin pikiran ya, kita. secara tidak langsung sadar gitu Belajar ya. di Walet Putih itu prinsipnya tadi tidak benarkan mengganggu. Kita tidak boleh mengawali, tapi kita mempersiapkan diri ketika ada gangguan datang. Gitu. Tidak benarkan mengganggu dan tidak mau diganggu. Oke, keren Itulah banget dia. ternyata ya seni bela diri ini nggak cuma pelajari jurus saya gitu Iya. ya. Jadi kalau kita seorang pendekar ini tetap menjadi api walaupun dibakar, tetap menjadi air walaupun dibakar di api. Seperti itu. Oke, nggak akan mendidih ya Bang Nggak ya? akan mendidih. Karena Kan nggak setahu mungkin saya air jadi api kan gitu. iya, Tetap iya. jadi air gitu. justru apinya bisa padam juga kan? Padam. Kalau airnya banyak, keren. Banyak ya quotes-quotes ilmu-ilmu ya yang diambil bisa kita ambil dari abang-abang di sebelah saya ini ya. Siap. Aku mau nanya sama Bang Disti nih Bang. Ya. Apa alasan abang sih sebagai DPD Walet Putih nih mau tergabung atau menjadi seorang DPD di Walet Putih? Jadi memang kalau di kita di Walet Putih itu kan ada 2 ya Kak Molly, secara struktur. Ada pengurus namanya, ada jenjang kependekaran atau pelatih. Nah, kawan-kawan kita ini kan Bang Rumi dengan Bang Imam ini kan memang dia istilah kita jalur pendekar, jalur pelatih. Kalau saya kan jalur pengurus, ya kan. Nah, Abang nggak ada belajar silat? belajar juga, tapi Pinter, bisa, yakin. tidak semaksimal. Kalem dong, gagah gitu. Dia beda dia apanya, fokusnya beda dia. Jadi gitu. Udah pendekar ya. Pendekar dia kan. Jadi kenapa memang di antara kita bertiga kan notabene kan saya yang lebih baru masuk ketimbang teman-teman kita berdua ini kan. Oke. Nah, tadi pertanyaan Kak Molly, kenapa saya memang tertarik bergabung di perguruan silat Walet Putih ya karena itu tadi. Karena Walet Putih mengajarkan kita soal Sabta Dharma. Sabta Dharma ini kan dharma yang dimana dharma itu kan artinya janji ya. Janji yang memang kita tanamkan dalam kepala kita untuk seperti yang disampaikan Bang Rumi tadi. Untuk bisa patuh pada orang tua, untuk patuh pada Tuhan yang Maha Esa. Bukan pada Allah, tapi pada Tuhan. Kenapa? Karena kan semua agama juga saling menghargai, toleransi juga diajarkan di situ. Kemudian yang terakhir apa ya? Tidak mengganggu dan tidak mau diganggu gitu. Jadi bukan berarti kita diganggu orang diam saja. Benar. Tapi jangan kita yang mendahulukan atau menduluanin gangguan itu pada orang lain. Gitu. Dan itu salah satu alasan buat saya kenapa saya pengen di Walet Putih gitu. Selain juga kan belajar silat kan juga bisa juga untuk kesehatan gitu. Berarti abang ada ya, yang penting belajar ya. Bisa. Ada. Percaya ya. Oh, ada. Oh, sudah diakui ya. Berarti saya baru percaya. Kalau udah Bang Rumi yang ngomong saya percaya. Kalau Bang Disti aja yang ngomong saya nggak percaya tadi. Oke, Tribuners, sebelum kita lanjutnya ada video yang bisa kita saksikan. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya terima bendera Walet Putih Kemedan untuk dilaksanakan dengan baik-baiknya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Salam budaya, salam budaya.
Nah, Tribunals itu adalah rangkaian kegiatan yang sering dilakukan oleh perguruan silat Walet Putih. Tapi ada yang menarik tuh, ada yang kayak dipijat-pijat gitu ya, totok darah namanya nih. Aku tadi nanya kan, apa itu Bang totok darah? Itu siapa yang bisa jelasin apa sih totok darah dan terus kenapa ada bisa di silat Walet Putih sendiri? Bang Rumi mungkin silakan. Oke. Jadi Bisa ditunjukin mungkin sama Kak ini Mori. saya tunjukkan alat ini namanya totok darah, terbuat dari perak. Totok darah ini asalnya adalah bekal para pelatih perguruan silat Walet Putih yang sudah mencapai tingkatan sabuk hitam atau pendekar madya. Jadi pelatih dibekali ilmu totok darah. Tujuan awalnya dalam pertarungan saat latihan ada kecedera siswa, Keseleo ya, atau ada gangguan, kita bisa sebagai pelatih bisa mengatasinya. Kemudian berkembang jadi suatu pengobatan tradisional yang dinamakan pengobatan tradisional totok darah Walet Putih dengan menggunakan sepasang stik perak untuk menekan simpul-simpul saraf supaya darah lancar gitu. Oke, itu tadi ada minyaknya itu, ada minyak langsung Walet Putih tulisannya itu dibuat sama Walet Putih sendiri. Ya namanya minyak totok. Minyak Ya. totok. Oke, berarti di mana-mana nggak jual, cuma Walet Putih yang jual ya. Putih. Ini Itu untuk paten. totok darah juga, Bang? Iya, jadi kalau kan ke kulit nih, Heeh. nah pakai minyak supaya tidak sakit atau pedih gitu. Nah itu saja. Manfaat dari totok darah sendiri apa aja tuh, Bang? Pertama melancarkan darah, menyempurnakan saraf, kemudian untuk pengobatan penyakit. Nah, itu secara umum. Di belakang layar ada dari aku singgung-singgung juga katanya bisa untuk aura ya tadi katanya ya. Itu benar nggak sih? Biar Bukan aku aura kasih ya, aura dia ya. kalau memang betul bisa membuka aura biar aku langsung buka sekarang nih. Tolong dong buat gitu. Bener nggak sih Bang Rumi? Kita ada juga memang layanan sebenarnya totok aura sih gitu kan. Oh ada juga beneran. Iya. Oh bisa lah Bang ya Rumi nanti ini ya Bang. dia Udah kalau- selesai nanti. Kalau soal itu malu-malu dia kamu. Oh kenapa? Ya. Karena kan auranya agak sensitif. Baik. Keren ya ternyata di Walet Putih nggak cuma belajar silat, tapi kalau misalnya kram, sakit Ya, pinggang nih, ada bisa lah ya. Aku pengobatannya lagi sakit juga. pinggang soalnya Bang. Boleh. Semua aja mau minta gratis terus. Oke, aku mau nanya sama Bang Imam nih, Siap. Bang. Menurut pengalaman pribadi Abang, apakah mempelajari silat itu termasuk susah nggak sih? Ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Jangan Karena- diperesi Bang, serius Bang. Iya, karena ini saya sebagai pemula, memang awalnya itu sangat Pemula kalau sulit. udah pendekar Madia. Ini kan Awalnya sejarah ya. awal. Oke, Nah, kan heeh. karena saya pemula dan belum ada pengetahuan atau maklumat tentang bela diri, itu memang sangat sulit. Tapi ketika saya belajar terus, semakin lama itu semakin mudah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempelajari dasarnya, untuk berikutnya itu memang mudah. Karena memang pelajaran dasarnya selanjutnya dulu ya. itu dari dasar itu diambil. Oke. Seperti memang namanya bela diri, dia kan menggunakan gerakan fisik. Itu pasti ya menguras tenaga dan juga sulit. Capek, sakit badan. Bahkan kalau yang memang mereka tidak tidak mau menekuni atau tidak senang dengan bela diri itu memang merasa jenuh. Seperti tapi kalau yang senang Memang dan hobi. menekuni memang hobi ya mereka Pasti bakal terus apapun yang dialaminya iya, pasti bakal terus ya. seperti itu. Abang udah berapa lama emang pelajari silat, Bang? Saya belajar bela diri silat Walet Putih ini sejak saya sekolah dulu, mulai dari SMA tahun 2001 sampai sekarang. Dari 2001. Iya. Aku dari 2001 masih SD. Abang udah silat. Udah silat, Wih, Ya. keren. sudah tarung juga di Tapi bukan lapangan. tarung di jalanan. Bukan. Iya, Taruh jalan. bukan Tribunas di gelanggang Iya, tadi Di ya. gelanggang. Ya. Oke, jadi Bang, aku mau nanya nih ya, sebagai pendekar Madya, ada berapa gerakan dalam silat, Bang? Iya. Jadi kalau di gerakan di silat Walet Putih ya, itu sebenarnya sangat banyak. Cuman itu nanti ada namanya kurikulumnya. Oh, ada kurikulum ya? Iya. Jadi setiap gerakan atau jurus itu ada hitungannya. Kayak pokok dasar 1 itu ada 8 hitungan. Pokok dasar 2 ada 9. Aha. Pokok dasar 3 ada Itu 8. pokoknya itu apa itu pokok itu? Jurus Itu atau namanya. gerakannya. Oke. Seperti itu. Jadi Atau mau kita satu- praktekkan sekarang? Wah, Nggak Mau malah tahu ya kita sebetulnya. itu banyak ya ternyata Banyak. gerakannya. Terus Itu masih yang dasar. berarti Nanti, ada tingkatannya Ada lagi. tingkatannya lagi. Nanti di sabuk hijau jurusnya Oh, dia gerakannya mainnya beda. sabuk juga Iya, ya? sabuk. Kayak Sabuk. taekwondo berarti. Benar. kayak bela diri yang lain. Ah, ah. Nah, sampai ke sabuk hitam itu gerakannya berbeda-beda.
dan itu ditambah terus sama gurunya yang ngajar silat. Oke. Nah, seperti itu. Terus Mbak. abang udah apa? Sabuk apa? Sabuk hitam, listnya itu Pendekar pendekar madya. Oh, ada juga sabuk hitam yang enggak Nah, pendekar. Ada pendekar mandala 1 sampai 7, baru pendekar mandala, dan terakhir satria mandala. Oh, Jadi sebenarnya kita ada 16 tingkatan di Walet Putih. Diawali dari satria mula, sabuknya warna putih, siswa. Satria muda, satria madya, satria utama itu putih, kuning, hijau, biru. Oke. Baru coklat, pendekar muda, mulai pendekar deh. Baru Yeah. pendekar madya, sabuk hitam. Baru pendekar utama, baru pendekar mandala 1 sampai 7 dia. Mandala 1, 2, 3. Kalau Barumi sendiri apa? Saya saat ini di pendekar mandala 4 ya. Udah ada pendekar mana Iya, tujuh? jadi Ya sudah ada, Beliau sesuai ini- jabatan ada ya. nah, untuk di Medan ini beliau termasuk guru saya yang ngajarin Pelatih atau ya. pelatih yang ngajarin gerak silat. Sampai Nah, sekarang setiap- kamu masih latihan terus berarti Masih ya? latihan. Ya semua kita latihan, Ah. wajib. Abang memang Iya, latihan? Kita bukan saya latihan. saja, semua latihan. Oh iya, baik, maaf. Oke, ternyata banyak ya. Itu kalau yang 7 di Medan ada nggak? Oh tidak, itu di pusat ya, di pusat Padepokan. ya? Oke, Bang, abang targetnya mau sampai ke tingkat berapa, Bang? Kalau insya Allah ada jalannya Mm-mm. dan juga diberikan kemudahan ya sampai Mandala 7 begitu ya Mas Rung ya. Kan itu target kan boleh-boleh Target, saja. impian kan, Iya, namanya cita-cita juga mau harus cita-cita seperti itu. gitu ya. Oke, aku ada pembahasan nih. Jadi waktu aku dikasih nih, mau bakal sama Bang Disti nih ya bahas tentang silat. Terus Silat. aku searching dong di Iya. Google, kan harus ada pengalaman lah dikit ya. Ternyata aku ada nemuin silat dan pencak silat itu ternyata berbeda. Dari menurut Bang Rumi sendiri itu tuh seperti apa sih, Bang? Ya. Sebenarnya? Ini kacamata saya. Mm-mm. Kalau pencak itu lebih kepada tradisi, dia pakai gendang. Oke. Jadi awalnya tarian, tapi juga ada gerakan bela diri di situ. Oke. Nah, tapi ketika diaplikasikan dalam kejuaraan, Mm-mm. dalam bersama IPSI, dia namanya jadi silat gitu. Jadi kejuaraan Oke. silat, misalnya tingkat remaja, Kota Medan gitu, dan seterusnya sampai Pekan Olahraga Nasional gitu. Mm-mm. Nah, itu. Oh. Tapi nanti secara filosofis juga ada artinya, mungkin Mas Imam bisa menambahkan ya. Apa Jadi tuh, Bang? kalau pencak itu dia lebih kepada gerakan dasar yang memiliki aturan. Sedangkan silat itu gerakan sempurnanya dan juga berkaitan dengan kerohanian. Oh, berarti kayak Seperti sebenarnya hampir itu. sama aja Hampir ya. sama. Oh, oke, I see. Oke, aku penasaran sebenarnya ini ya kan. Kenapa pendekar Madya kita dari tadi bawa bambu? Apakah aku mau dipentongi kepalanya gitu kan? Ini Itu toya apa darotan tuh, ya. Bang? Jadi ini kalau dalam bela diri silat Walet Putih Mm-mm. ini senjata bisa dikatakan senjata dasar ya. Ini namanya tongkat. Tongkat. Ya, Tongkat, tongkat. ya. Jadi setiap kita yang belajar bela diri ini harus bisa memainkan ini dulu sebelum nanti kita bisa memainkan senjata yang lain. Karena di dalam silat Walet Putih ini senjatanya sangat banyak. Nah, mungkin yang paling dasar ini nanti ada toyo atau toya, itu rotan yang lebih panjang seukuran Oh. kita berdiri lah seperti Kayak gitu itu. juga tapi lebih panjang. Iya. Oke, ha-ha. Nanti ada double sticknya juga, Mm-mm. ada taifinya, Mm-mm. kemudian ada golok. Ya. Nah, ya. Ini Mungkin sebagai bisa contoh ditunjukkan saja ya. ya. Boleh Oh. Mbak ya? ya. Kayak gini. Ah, Jadi nanti seperti ini. belajar dulu di situ, Belajar seperti ini dulu. baru nanti ke sini Ah, dia. Ketika Ya. kita sudah Ya. bisa mainkan ini, contohnya seperti ini Mbak ya. Nah ini. Ini latihan jari gitu. Jadi tuh Nah. pemutaran nanti kalau ya. Ini nanti yang Nanti dipegang. ya. Iya. Jadi Nggak takut terputus gitu. Jadi saya tambahkan, golok ini di Walet Putih adalah senjata wajib bagi setiap pelatih dan siswa. Kenapa? Karena ini Oke. merupakan sejarah kita dari warisan leluhur kita ya. Golok ini salah satunya. Nah, jadi kalau minimal golok lah. Nanti misalnya ada senjata lain dari daerah lain yang sifatnya budaya kita, Nusantara ini. Ditunjukin nggak apa-apa, Bang. Ya. Tapi nggak usah Jadi- dibuka ya. Jadi dia kujang, Oh, ya. Ada Jawa namanya Barat, ya. Ada Tribunas. golok ini Jadi- kan menyeluruh. Oh, jadi Tribunas bakal belajar dulu dasarnya pakai Dasarnya obor. pakai ini dasarnya dulu. ini Putar-putar gitu tuh. putar. Nanti kalau udah berhasil putar-putar, Baru pindah ke sini. pindah kemari. Iya. Dan ini asli Kak Mulia, bukan Iya. bukan yang Bisa untuk dibuka latihan ya ya. sebenarnya Bukan ya, souvenir Tribunas. ya. Nah, bukan ini bukan souvenir gitu. Bukan di dalamnya itu kayak punya pedang-pedangan anak-anak itu Bukan. ya, plastik bukan. Jadi kalau gesek ke kulit, ya Ah, iya. berdarah juga gitu. Potong rambut terpotong gitu ya. Oke, selain itu Bang, apa lagi? Ada nggak gerakan-gerakan yang lain gitu? Jadi sebenarnya dalam silat ini ada dua gerakan gerakan secara umum lah. Mm-mm. Gerakan tangan kosong dan juga gerakan dengan menggunakan senjata. Oke.
Itu Seperti ya itu. berarti ya, Iya, dua itu ya. dua Tangan itu. kosong sama menggunakan senjata. Senjata. Oke. Aku mau nanya sama Bang Rumi nih, Bang. Ya. Di Medan sendiri pernah nggak sih memenangkan kejuaraan silat khususnya nih dari perguruan silat Walet Putih? Jadi kalau di Walet Putih ya pasti pernah gitu Pernah ya. Juga Dari 1970. ya sampai atlet kita juga ya ada yang sampai nasional ya. Tapi kalau secara umum sendiri pencak silat di Kota Medan itu salah satu cabang olahraga andalan untuk Pekan Olahraga Provinsi gitu. Oke. Nah, kemarin terakhir di 2022 mendapatkan 4 medali emas. Artinya pencak silat sendiri sebagai salah satu cabang olahraga yang ada di Kota Medan juga jadi andalan ya untuk meraih medali dalam Pekan Olahraga tingkat provinsi gitu. Sedikit menambahkan Kak Molly, boleh. mungkin terlupa dengan Molly. Kita juga sebetulnya di luar negeri juga sudah ada Walet Putih. Oh, ada juga. Iya, Ada. jadi kita di Maroko itu ada, Oh. di Malaysia Ada gitu juga yang ada. ingin mempelajari itu bahkan orang asing. Ada. Iya, Iya orang, jadi ya siswanya orang asing. Warga Orang negara asing yang Iya. mau mempelajari silat gitu. Jadi ya. ada Wow. siswa kita yang lanjut studi ke luar negeri. Heeh. Nah, karena dia juga memang hobi silat dan memang pendekat, dia buka gelanggang di sana. Di Sudan ya. Di Sudan. Ternyata peminatnya ada. Ada. Jadi ya dia ngajarin untuk Bangga anak-anak di sana. loh. Itu negara Afrika itu, Mbak. Budaya kita kan diajarin Sampai ke keluar sana. Iya, gitu, bangga gitu. ya. Iya. Aku bangga walaupun aku nggak pintar silat, aku bangga. Terima Nanti kasih bisa. nih yang sudah melestarikannya sampai ke luar negeri ya. Hmm. Luar biasa. Oke, aku mau nanya lagi. Dalam waktu dekat ini perguruan silat Walet Putih sendiri akan mengikuti lomba apa nih atau pertandingan apa, Bang? Kalau saat ini dalam waktu dekat tidak ada. Belum ada ya? Tapi kalau secara internal kita akan mengadakan ujian kenaikan tingkat siswa tingkat Kota Medan gitu. 2 minggu ke Oke. depan nanti. Berarti ini pasti ikut nih supaya naik tingkat nih. Kalau Ya. ini Bang nanti Imam. jadi jurinya. Juri. Oh, Bapak ini jadi yang juri. menyelenggarakan ketua DPD. Jadi tugasnya Berarti udah ada Bang Diti masing-masing. sama Bang Imam nggak bisa naik tingkat? Bisa. Kalau Tingkat siswa. UKT Yang itu kan tingkat untuk siswa. siswanya. Oke. Kalau pelatih dia kenaikannya di Padepokan. Oh, Gitu. nggak di situ ya. Kalau Sabuk pun Bang Desi sudah tinggi nih, pendekar Mandala 2 dia. Serius. Iya, serius. Makanya Serius, Bang. Kok aku makin tinggi sepele makin ya? slow dia, makin slow. Ternyata tidak kelihatan loh. Jadi Iya, Bang. memang kalau saya kan Kak Muli kan Heeh. fokusnya kan bagaimana mengkampanyekan budaya, penggiat sosial budaya gitu kan. Jadi kita memang aktifnya bagaimana sudut pandang budaya itu di perguruan silat gitu. Kalau Bang Romi dengan Bang Imam kan dia lebih spesifik ke persoalan teknis, jurus, senjata. Kalau saya kan lebih concern untuk bagaimana mengkampanyekan soal senjata tradisional, bagaimana budaya silat gitu. Jadi ini kan salah satu yang kita bawa kan contoh kayak kujang dari Jawa Barat misalnya kan gitu kan, golok gitu kan. Jadi ada banyak senjata tradisional lain yang bisa kita perlihatkan ke masyarakat gitu. Jadi Mbak di Walet Putih, kami di lapangan nih, Mm-mm. Bapak ini fasilitator. Ah. Itu fungsi pengurus. Kita harus bagi tugas. Dia 2 rel yang tujuan yang sama. Mm-mm. Kami di jalur kependekaran, Bang Desi di kepengurusan. Hmm. Ketika kami ada kendala nanti, Nah, di kita kepelatihan siap. pendekaran, nah tinggal ketua kan gitu lah. Ah, iya, itu koyak limpol tuh Ah, iya. biasanya. Itu Medan tetap ya. Medan tetap Artinya ya. ketua DPD itu sebagai orang tua kami Mm-mm. dan juga sebagai fasilitator. Oke, I see. Oke deh Tribuners, ini aku bawa ke pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin siapa yang mau jawab terserah ya. Siap. Pertanyaan yang paling mungkin banyak juga yang mempertanyakan nih. Kenapa di silat warna bajunya hitam? Coba Ini jawab. puisi. Ini pertanyaan terakhir loh. Iya. Pertanyaan terakhir yang ambigu ya, aneh gitu. Tapi banyak yang nanya loh Bang. Iya. Kenapa? Jadi kalau ditanya kenapa sebenarnya nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Ya jadi setiap bela diri itu sebenarnya memiliki baju yang berbeda-beda Iya. kan seperti. Tapi untuk nanti kejuaraan atau pertandingan baik itu di tingkat daerah, nasional bahkan internasional itu memang bajunya warna hitam. Mm-mm. Seperti itu. Oh, jadi memang tergantung dari bela dirinya Iya. ya. Kalau di Indonesia ini setahu saya ya ada yang warnanya putih, Iya. ada yang warnanya merah, Merah apa merah ya? merah Ada. biar merpati putih. Ya kalau perguruan tidak salah. lainnya juga warna merah. Warna hijau, yang warna pink kayaknya nggak ada. Pink ya, nanti kita Nggak ada. bela diri apa ya aku buat Bang? Boleh ya, dibantu lestarikan budaya yang saya buat. Oke deh, seru banget nih bincang-bincang kita kali ini ya sama Bang Disti, Bang Rumi dan juga Bang Imam nih. Kita membahas tentang silat dan banyak sekali ilmu yang saya dapat ya. Ternyata
silat itu bukan hanya soal gerakan, tapi juga kerohanian, terus juga Betul. bagaimana kita melestarikan budaya yang sudah lama ada di Indonesia. Itu yang paling penting, Kak Molly. Penting ya. Oke deh. Sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan Bang Disti kepada Tribunan, silakan. Ya, buat para Tribuner sekalian, kita selaku anak muda, ya saya mengharap bahwa jangan sampai kita anti kepada budaya. Kemudian kita tidak usah ikut-ikutan dan terikut arus dengan budaya asing. Karena sesungguhnya budaya bangsa Indonesia ini, kita kaya dengan budaya bangsa Indonesia. Dan kalau kita gali budaya kita ini cukup banyak ya Kak Molly. Banyak banget sih. Sehingga mari sama-sama saya mengajak kepada anak-anak muda khususnya untuk bisa melestarikan budaya apapun itu. Hari ini kita bisa hobi berantem, mari kita lestarikan budaya lewat pencak silat. Besok kita mungkin hobi nari misalnya, cari tari-tarian yang tradisional dan sebagainya. Jadi ada banyak budaya-budaya yang perlu kita lihat, perlu kita pelajari, dan jadilah anak muda yang ikut serta dalam mengkampanyekan budaya sendiri, bukan ikut-ikutan dengan budaya orang lain. Nah, tuh dia penting ya, jangan ikut-ikutan arus yang salah gitu. Ikuti budaya yang sudah dilestarikan sejak lama supaya menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya. Benar. Kan. Kalau Baru Rumi ada yang mau disampaikan Bang? Ya, jangan malu lah anak muda sekarang untuk terus belajar silat ya. Silat juga asalnya dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi kan yang mempertahankan ini. Oke. Kalau dari Bang Imam mungkin ada, bukan disampaikan gerakan, ada ada disampaikan Bang Imam. Ada. Jadi mungkin saya agak berbeda sedikit ini. Oh, boleh. Nah, jadi saya mulai bahwasannya silat itu bisa dikatakan dulu awalnya sebagai hadoroh. Hadoroh itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa kita itu namanya pandangan hidup atau filosofi. Kemudian dari hadoroh inilah nanti pengaplikasiannya ke madaniyah. Madaniyah itu kalau kita bahasanya adalah alat atau juga gerakan. Diaplikasikan sebagai bentuk karya, karsa, cipta, dan cita para leluhur kita supaya tradisi ini tetap lestari, ya, terjaga sampai ke anak cucu atau sampai sekarang. Seperti itu. Kalau pendekar gitu udah cereng. Iya, aku sampai sebenarnya takut ya, tiba-tiba itu terbuang ya ke kepala aku ya kan. Tapi enggak dong, kan di Pancasila itu ada apa tadi? Sabtanya. Sabta Dharmanya. Nggak boleh mengganggu, tidak benarkan mengganggu. Tapi kalau aku yang duluan ganggu baru abang untungin gitu ya. Iya. Kak Molly menambahkan sedikit sebagai Boleh. informasi juga, kita gelanggang Kota Medan kita rutin tuh latihan tiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Hari Di mana? Minggu. Di mana, Bang? Di Jalan Karya Wisata, tepatnya di Cadika, Medan Johor. Jadi jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Jadi kalau anak-anak muda atau masyarakat Kota Medan yang mau membawa anaknya atau mau latihan ikut di situ, boleh datang di gelanggang kita di Cadika, Pangkalan Mas. Itu kalau misalnya mau tergabung dalam perguruan Walet Putih Kota Medan ini, ada di administrasinya gitu nggak? Ada lah isi formulir pendaftaran. Ada formulirnya ya. Bisa. Oke, ada syarat bawa KTP, kartu keluarga, surat tanah gitu nggak, Bang? Tanah nggak apa-apa. KTP ya, karena untuk data diri ya. Oke, itu Tribuners. Jadi langsung datang aja di Johor tuh. Di apa tadi, Taman Cadika, Taman Cadika Medan. Ya. Tuh, di situ kalian bisa langsung latihan karena setiap hari Minggu jam 8 pagi bakal ada Bang Disti di situ ya, Bang. Ya, dan kawan-kawan. Jawabannya agak lama, berarti jarang-jarang. ada Bang Rumi sama Bang Imam nih. Siap. Kalau mau lihat atraksi Bang Imam yang tadi pelangsung dengan alat aslinya, Ya. mungkin kalian bisa langsung ke sana. Kalau di sini kita nggak bisa ya. Bisa. Mentok nih kameranya. Ya. Oke deh Tribuners, terima kasih nih sudah menyaksikan. Untuk para narasumber kita nih luar biasa ya. Terima Terima kasih kasih, sudah Kak di Molly. Tribun Medan. Makin sukses untuk perguruan Amin. di Kota Medannya. Amin. Abang juga tadi cita-citanya tercapai ya, Ya, semoga siap. ya. Tapi yang Mandala 7. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Walet Putih juga makin banyak penghargaan diterima nanti ke Amin. depannya pastinya. Amin. Abang juga semangat terus Amin, ya untuk semangat. melestarikan budaya Semangat. Indonesia. Bang Kita Disti terus ini, mengkampanyekan aku luar budaya. biasa lihat Bang Disti ini. Semua dia ada, luar. Nggak percaya aku tadi kan. Atlet ternyata benar ya, Iya. seorang pendekar juga ini. Iya. Baik Tribuners, makasih nih udah nyasihin cakap-cakap edisi komunitas kali ini. Kalau gitu aku Molly dan narasumber yang telah hadir dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. Saya terima bendera Walet Putih Kementerian untuk dilaksanakan dengan baik-baiknya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Boleh.